Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah material komposit mengenai perancangan produk. Nah, ketika kita ingin melakukan perancangan produk, kita harus menentukan spesifikasi. Sebentar ya teman-teman, nggak tahu kenapa ini pennya agak bermasalah. Oke. Nah, kita harus menentukan spesifikasi dari produk itu sendiri. Misalnya material apa yang dipilih, proses manufakturnya seperti apa, berapa perkiraan biaya total. Nah, dan apakah spesifikasi yang diinginkan tercapai dengan perencanaan yang dibuat. Tentunya pada material dipengaruhi manufaktur, manufaktur itu juga mempengaruhi performance, serta ada cost-nya. Material penyusun, misalnya fiber reinforced plastic composite terdiri dari serat penguat dan matriks polimer. Jadi apakah proses manufakturnya berhasil? Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini contoh produknya FRPC atau Fiber Reinforced Plastic Composite. Saya material apa yang harus digunakan? Bagaimana bentuk material itu? Berapa banyak yang dibutuhkan? Bagaimana cara menggabungkan kedua material tadi secara efektif? Misalnya carbon fiber itu getas, contoh satu ya. Misalnya lembaran itu jika dilubangi akan muncul mungkin delaminasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang harus diperhatikan. Serta pengetahuan pemahaman sifat material penyusun dan cara memprosesnya. Nih, contoh tadi. Jadi ketika kita ingin merancang produk tadi, rancang produk, kayak kata kuncinya itu kita harus bertanya. Bertanya. Kayak bertanya banyak hal lah ya. Jadi banyak hal ketika kita merancang sebuah produk. Contohnya gini, bagaimana cara yang efektif untuk menggabungkan matriks polimer memiliki viskositas relatif tinggi ke dalam ribuan atau jutaan serat penguat yang tersusun rapat? Nah, bagaimana coba? Apakah kita pakai polyester, vinyl ester, epoksi fenolik, polietilen, poliamid, polipropilen, elastomer, polimer lain, apakah serat karbon, serat gelas, serat aramid, serat alam, serat lain. Nah, itu memang harus diperhatikan. Dan tentunya ketika kita syaratnya komposit itu baik, kan salah satunya ya fibernya itu sesuai yang kita inginkan. Maksudnya gimana nih? Contohnya kan kalau pada fiber itu sendiri, eh gimana ya cara ngomongnya? Fiber yang sesuai yang kita inginkan. Gini, kita tahu fiber itu sifat kekuatan spesifiknya itu tinggi, tetapi pada arah atau ya sesuai arah dari si ininya fibernya. Nah, jadi kita harus tentukan juga apakah kita nggak terlalu butuh, jadi kita bisa pakai fibernya yang pendek-pendek, jadi dia bisa acak-acak aja gitu kan. Nah, yang kedua itu fiber dan matriks ini harus ini apa namanya eh, harus menempel satu sama lain. Jangan sampai ada yang tidak menempel. Bahkan nanti jika itu terjadi, komposit itu nilai sifat mekaniknya itu lebih rendah dibandingkan polimer itu sendiri. Bagusnya baik pakai polimer langsung aja gitu kan.
Nah, pastikan resin masuk atau polimer tadi masuk ke serat-serat di antara serat-serat. Ini manufaktur komposit polimer. eh, jadi kita trial error ini kenapa nggak dipakai gitu ya? Karena itu membutuhkan satu, waktu yang lama, dua, biaya, cost-nya itu. Habis itu dia tidak bisa cepat gitu. Nah, ya kita harus mempelajari dasar kimia polimer dan terus ada deformasi serat penguat, misalnya ada wrinkling, misalnya serat di satu sisi kurang, satu sisi berlebih gitu ya. Kita ya belajar aliran resin, konsolidasi serat, resin dan lamina, bagaimana dia packing atau kontak satu sama lain, terus bagaimana perpindahan panasnya. Contohnya, kita harus memperhatikan juga ya, salah satu aspek yang paling pentingnya biaya. Biaya ya. Contohnya ini kita bikin pesawat. Pesawat, ya ini seperti pesawat militer. Nah, di sini kita ya kalau biayanya tinggi is okay gitu kan. Karena dia memperuntukkannya high performance gitu. Jadi kita ditanya serat karbon atau serat gelas, ya boleh kita pakai serat karbon gitu karena ya memang kita butuh gitu kan. Nah, apakah kita pakai epoxy resin kualitas terbaik atau pre-preg layup gitu kan. Nah, itu cocok pakai pre-preg layup, tapi misalnya kita bikin petap gitu kan, serat karbon dan epoxy pre-preg layup. Ya, nggak cocok lah kita pakai serat karbon. Bisa aja sih sebenarnya kalau mau pakai serat karbon, tapi itu kayak mubazir gitu. Jadi kita sebenarnya cukup pakai serat gelas, dicop, kemudian pakai polyester, kemudian bisa kita vacuum infusion molding atau hand slide up. Jadi fungsinya vakum itu untuk menghilangkan udara sehingga void-void yang terjadi di matriksnya tadi itu dapat dieliminasi atau kalau misalnya dia menempel pada permukaan fiber, maka matriks tadi tidak menempel seutuhnya pada fiber. Nah, di sini kita harus pertimbangkan harga total produk yang diperbolehkan, biaya material penyusun yang digunakan, serta biaya proses manufaktur yang dipilih. Ketika kita ingin high performance, berarti itu biasa pemrosesannya prosesnya sulit. Proses sulit, harga mahal. Itu aja kata kuncinya ya. Eh, terus prinsip dasar manufaktur komposit. Eh, misalnya kita penentuin preform dulu. Jadi serat tadi kan kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa serat itu nggak bisa langsung kita pakai karena dimensinya mikron bagaimana caranya gitu. Jadi kita kan harus menggabungkan dia dulu ya serat tadi. Nah, penggabungan serat tadi itu apakah kita butuh yang roving ataukah yang ditenun, apakah yang acak? Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian pembentukan komponen. Jadi ketika pembentukan komponen tadi kita ada penekanan serat atau prepreg ke dalam cetakan sampai menjadi bentuk komponen yang diinginkan. Kemudian impregnasi. Ini adalah proses masuknya matriks ke dalam serat dengan cara pencelupan, penekanan, penyuntikan atau pemvakuman. Kemudian di bagian di proses ini udara harus keluar dari dalam komponen. Kemudian yang terakhir adalah pengerasan matriks, di mana pengerasan termoset dengan atau tanpa pemanas curing dan pengerasan termoplastik dengan cara pendinginan solidifikasi. Nah, pastikan udara keluar. Kenapa harus udara itu keluar? Karena udara dapat membuat serat tidak menempel sempurna dengan matriks. Yang kedua, pada matriks udara bisa menjadi void atau membuat void. Nah, yang kita inginkan adalah udara tadi yang ada di sekitar fiber tadi digantikan oleh matriks. Maka ada dua cara. Yang pertama kita vakum sehingga udaranya hilang atau kita dorong dengan resin. Tetapi agak perlu diingat bahwasanya resin ini atau tadi termoset ya karena dia viskosnya itu rendah
bisa saja tadi udara tadi itu masuk ya, atau tidak hilang sepenuhnya. Jadi lebih amannya sih kita pakai vakum ya seharusnya. Nah, termoplas dan prepreg menyerap air ketika dipanaskan mengeluarkan gelembung udara. Maka sebelum kita pakai, kita panaskan terlebih dahulu untuk memastikan nanti di termoplas atau di dan prepreknya tadi tidak ada udara yang keluar. Karena udara ini menjadi salah satu masalah yang cukup penting ya. Jadi kita harus selalu perhatikan. Kemudian ada proses manufakturnya. Di sini ada wet hand layup. Nah, ini proses yang relatif gampang. Jadi kita pastikan, jadi intinya kita layer per layer. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai pre-preg, contohnya langsung, misalnya ada apa namanya lembaran serat, kemudian kita kasih tadi misalnya termoset atau matriksnya termoset, kemudian kita rolling. Nah, di bagian proses pengrollingan ini biasanya dia satu arah dan kita pastikan tidak ada udara yang terjebak dan juga jangan sampai terjadi gelatinasi pada saat proses eh, ini perolongan. Jadi awalnya adalah kita letakkan atau dry reinforcement, kemudian kita pemasukan atau penekanan resin, kemudian pengulangan proses untuk lapisan lain, kemudian resin curing. Dry reinforcement dan resin plus katalis ditaruh pada permukaan cetakan. Kemudian resin ditekan untuk mengimpregnasi serat menggunakan roll. Beberapa lapisan dapat ditambahkan secara bertahap. Reaksi dimulai, komponen dilepaskan setelah komponen mengeras. Ini untuk termoset karena viskosnya rendah. Jadi begini teman-teman. Jadi rata-rata proses pembuatan produk komposit ini masih dilakukan secara manual. Apalagi untuk yang produk-produk itu membutuhkan ketelitiannya yang harus benar-benar diperhatikan, contoh komponen pada pesawat. Nah, itu tetap juga ada ya handlingnya itu oleh orang gitu ya. Ada juga dengan bantuan robot, tetapi itu nanti biayanya jadi sangat mahal gitu ya kira-kira. Nah, oke. Tadi kan ini wet hand layup ya, tadi ini prosesnya. Jadi tadi eh, ini ada lembaran lembaran fibernya, ini ada apa namanya matriks apa namanya ini ini kayak polimer dulu deh, kemudian ditambahkan, kemudian di rolling, kemudian ditambahkan lagi fibernya, kemudian di rolling lagi, ditambahkan lagi gitu ya, gitu-gitu terus. Tetapi di sini masalah wet hand layup ini konsistensi produk tidak konsisten karena ini berdasarkan kondisi operator, jadi konsistensinya sangat rendah. Nah, ini diatasi dengan standarisasi dan quality control. Ini mirip ceritanya kayak kita nge-SW atau nge-welding. Welding itu kan harus ada standarnya. Begitu juga nanti dengan pembuatan produk ini. Manufaktur komponen dapat dikerjakan menggunakan beberapa lapis komposit dengan memperhatikan compatibility material dan tahapan curing. Modifikasi proses dapat dilakukan seperti vacuum baking setelah layup atau pre-impregnasi pada lapisan serat. Nah, kemudian kita ada membahas spray up. Jadi spray up itu gampangnya serat gelas, resin, dan katalis dimasukkan ke dalam spray gun. Campuran disemprotkan pada permukaan cetakan, curing dimulai, dan komponen dilepaskan setelah pengerasan selesai. Jadinya intinya itu tadi fiberglass tadi, ini fiberglass roll fiberglass ini, masukkan alat ini kan seperti masuk dia, ini dipotong-potong kecil. Nah, kemudian di sini disemprotkan resinnya tadi plus katalisnya juga. Jadi dia prosesnya lebih cepat, lebih konsisten juga, tetapi masalahnya dia itu seratnya pendek. Seratnya pendek atau dari serat gelas ya. Nah, ini berarti sifat
properties itu propertiesnya rendah. Kemudian ada ya tadi spray up gitu ya. Jadi kita bisa penyemprotan lebih cepat sih prosesnya, hasil lebih konsisten, serat pendek dipotong-potong dahulu, kualitas rendah, seperti yang dijelaskan tadi. Terus ini ada pre-pack layup. Jadi kan pre-pack itu kan fiber yang udah ada matriksnya gitu ya. Jadi kita tinggal menggabung-gabungkan aja, terus kita bisa kemudian kita vakum, kita berikan tekanan dan panas, kemudian tadi resin itu meleleh, kemudian terkonsolidasi, kemudian resin curing dan ya bisa kita angkat tadi. Dan tadi harus dioptimasi agar optimum dikontrol saat manufakturnya. Karena prepreg itu mahal, nanggung lah kalau misalnya kita nggak optimasi gitu. Agar fraksi volume serat tinggi. Begitu juga nanti prepreg layup tadi ya. Nah, ini diatur di autoclave ya namanya. Ingat teman-teman, autoclave tadi mesin yang dapat mengatur tekanan temperatur agar hasilnya optimum tadi. Biasanya dia di atas 70% ininya fraksi seratnya dan sedikit void. Fraksi volume seratnya dan sedikit void. Nah, di sini karena kita bermain dengan fiber ukuran mikro, eh, jadi mikron itu memang harus hati-hati banget kalau kena mata buat mata itu iritasi atau luka, kalau kena kulit bisa juga tertusuk-tusuk, serta baju itu memang sangat penting ya. Nah, kemudian nanti akan saya masukkan juga di playlistnya mengenai hand layup, pre-pack layup, sama spray up. Ya, kalau misalnya hand lay, ya spray up itu ya tadi serat-serat gelas pendek. Pendek. Kalau misalnya yang hand layup itu kurangnya konsistensi kurang, tapi diatasi sama standarisasi. Kemudian dia itu ya kayak gitu. Kalau pre-pack layup itu ya oke sih, tapi alat mahal cetakan khusus karena ada tekanan nanti ya. Jadi cetakan itu nggak bisa yang ngasal gitu. Kemudian ada juga biasanya ditambahkan gel coating di awal pada cetakan itu untuk memberikan warna atau kita jadi gampang melepaskannya dari cetakan. Ini tadi sedikit kita menyinggung masalah sandwich material. Sandwich material itu sebenarnya ya apa ya mungkin sering ditemukan lah kayak meja belajar gitu kan. Biasanya kan ada serbuk-serbuk gitu kan. Nah, terus di atasnya itu yang bagian kerasnya ya mungkin pas sering lah atau honeycomb gitu, honeycomb. Ya, itu intinya kalau struktur sandwich itu dia memiliki bending yang baik karena bending itu dipengaruhi oleh ketebalan. Jadi tidak masalah yang mengisi tengahnya itu adalah material yang tidak tidak kuat, tetapi dia atas bawahnya itu ditahan oleh material yang solid gitu. Jadi kira-kira kekuatan stiffness strength-nya itu eh apa ya? Oke gitu jadinya. Apalagi dia untuk apa namanya pembebanan ya mau kita bending itu dia oke dia karena tadi bending itu bergantung pada ketebalan saja. Nah mungkin itu saja untuk kita bahas di bagian perancangan produk. Nah mungkin ini masih banyak kurangnya nanti kita bahas eh ininya lebih lanjut yang mau berdiskusi boleh chat DM chat DM at MHD Sukritan. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum.